Masih takut main saham? Kalau gitu video ini buat kalian. Hai guys, nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun. Gue di bidang ARD, Claudia di bidang marketing. Di channel ini kita suka sharing seputar keuangan, karir, investasi, frugal living, pokoknya semua yang bersifat adulting dari sudut pandang kami berdua, dari pengalaman kita berdua. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, kalian welcome untuk subscribe dan turn on notification karena kita akan bikin video baru tiap minggunya. Senang banget kalau bisa ketemu kalian lagi minggu depan. Oke, hari ini kita mau bahas lagi tentang saham. Kenapa saham lagi? Karena sampai sekarang masih banyak banget yang DM ke Sam, baik di Instagram maupun di YouTube tanya-tanya lagi tentang saham, terutama yang basic questions. Nah, jadi video kali ini kita akan membahas saham 101. Jadi benar-benar everything about saham yang basic yang akan kita cover. Nah, terlepas dari kalian udah ngerti saham atau belum, udah berani masuk saham atau belum, jangan lupa bahwa investasi dari sedini mungkin itu penting banget. Nggak apa-apa kalau saat ini nilainya masih kecil, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu gitu ya. Yang penting kalau ditabung terus lama-lama pasti jadi banyak. Nah, ada satu ilustrasi yang menarik dan menurut gue kena banget dari buku yang baru-baru ini gue baca. Judulnya The Automatic Millionaire, penulisnya namanya David Bach. Nah, ada ilustrasi tentang dua orang yang seumuran namanya Billy dan Kim. Si Billy, dia mulai investasi dari umur 15 sampai 19 tahun. Cuman 5 tahun, asumsinya setelah umur 19 dia nggak investasi sama sekali. Tapi uang yang udah diinvestasikan, didiamin. Nah, move on ke Kim. Kim baru mulai investasi di umur 27 tahun sampai dia umur 65 tahun. Jumlah yang diinvestasikan oleh Billy dan Kim sama-sama 3.000 US dollar per tahun. Waktu mereka umur 65, kita fast forward nih. Jadi Billy yang total investasinya hanya 15.000 US dollar karena dia cuma 5 tahun terus stop. Sedangkan Kim total investasinya 117.000 US dollar. Tapi hasil investasinya setelah mencapai umur 65, uangnya Billy jauh lebih banyak. Padahal periode nabungnya lebih pendek. Hasil investasi Billy mencapai 1,6 juta US dollar, sedangkan hasil investasinya Kim adalah 1,2 juta US dollar. Nah, jadi ceritanya Billy sama Kim ini membuktikan semakin cepat teman-teman nabung, semakin lama waktu yang teman-teman berikan untuk uang kalian bermultiplikasi di dalam pasar saham. Ya, kalau kita lihat tadi Billy, dia nabung cuma 5 tahun, dan tabungannya sedikit banget sebenarnya 15.000 US dollar dibandingin sama Kim yang nabungnya ratusan ribu, hasilnya kurang lebih sama. Karena apa? Karena Billy mulai duluan gitu. Jadi pelajaran ini penting banget buat teman-teman yang baru mulai kerja, baru mulai terima gaji pertama. Jangan meremehkan gaji kalian meskipun uangnya kecil sekarang kelihatannya, tapi kalian punya advantage jauh di depan kami. Karena kami udah terlambat nih, mulainya udah 30 tahunan lebih baru mulai kencang investasi. Kalau kalian masih di awal 20-an gitu ya, punya uang sedikit-sedikit mungkin tiap bulan menyisihkan 200-300 ribu, jangan anggap remeh. Karena 200-300 ribu itu punya waktu yang banyak untuk berkembang di pasar modal. Obrolan kupas tuntas saham 101 hari ini disupport oleh Indo Premier Sekuritas alias IPOT. Lewat kampanye mereka yaitu semua bisa investasi, IPOT ingin meningkatkan tidak hanya kuantitas investor di Indonesia tetapi juga kualitasnya. Karena itu, IPOT fokus dalam misi edukasi mereka untuk masyarakat tentang keuangan, pentingnya investasi, cara mulai investasi, dan cara berinvestasi dengan cerdas. Jadi, mereka ingin menghindari sih sebenarnya investor-investor yang invest karena FOMO alias fear of missing out saja. Jadi, mereka maunya ngerti, benar-benar ngerti baru investasi. Terima kasih IPOT sudah mensupport video hari ini. Oke, nah gimana caranya ngomongin saham biar relatable, biar gampang dicerna? Kita jawab-jawab pertanyaan aja. Jadi aku udah buka question box di Instagramku beberapa minggu yang lalu. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dan menurut kita ini mengcover basic knowledge lah yang teman-teman perlu tahu sebelum masuk ke saham. Jadi yuk kita bahas satu-satu. Oke, pertanyaan pertama, apa jenis investasi yang paling aman buat yang benar-benar baru mau mulai? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, apa nih? Mulai dari mana nih untuk investasi? Yang perlu kita sadari pertama, bahwa di dunia ini nggak pada satupun hal yang pasti. Ya, mau saham, deposito, mulai dari instrumen investasi yang paling susah sampai yang paling gampang sekalipun, semuanya pasti ada resikonya.
Kalian taruh duit di bawah bantal pun itu nggak jaminan aman. Bisa kecurian, bisa keselip terus hilang, bisa kena inflasi, bisa makan rayap, dan lain-lain. Jadi yang paling penting di sini adalah kalian harus tahu risk appetite kalian, selera kalian terhadap resiko. Seberapa berani sih kalian mengambil resiko? Ya, jangan lupa rule of thumb-nya. Kalau untuk investasi high risk, high return. Biasanya kalau risikonya tinggi, returnnya juga tinggi juga. Nggak semua orang risk appetite-nya sama ya. Bahkan saya dan Sam pun memiliki risk appetite yang berbeda nih. Kalau saya tipenya konservatif banget, maunya main aman, nggak apa-apa, nggak usah untung atau returnnya besar-besar gitu ya, nggak usah cepet-cepet. Gitu, yang penting aman aja gitu. Nah tapi Sam beda nih. Kalau aku tipenya yang lebih berani ambil resiko, berani coba-coba. Makanya kita saling kalibrasi nih kalau mau mulai investasi. Aku selalu cerita sama Clau, ada loh namanya saham, ada loh namanya peer-to-peer lending dan lain-lain gitu. Jadi itu yang kita berusaha cocokin supaya balance. Aku juga supaya nggak terlalu ngegas, Clau juga supaya nggak ketinggalan sama instrumen investasi yang lain-lain yang potensinya bisa bagus untuk kedepannya. Pertanyaan kedua. Indikator utama dalam menentukan investasi apa yang cocok dengan gaji dan tujuan? Nah, buat kami ada dua hal. Tadi kan yang pertama kita udah bahas soal risk appetite. Yang kedua kita bahas soal jangka waktu investasinya. Kita pahami dulu investasi kalian ini untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Jadi investasi jangka panjang itu contohnya untuk yang keperluan 15-20 tahun ke depan. Contohnya seperti kami berdua nih. Anaknya kan Hana sekarang baru umur 2. Nah, jadi mungkin nanti biaya kuliah Hana yang kira-kira 17 tahun lagi, mungkin 16 tahun lagi, nah itu kan berarti masuknya ke investasi jangka panjang. Lalu investasi jangka waktu menengah, nah ini kurang lebih 5-10 tahun. Nah ini mungkin untuk uang nanti Hana masuk SD, uang pangkalnya. Nah itu kan mungkin 4-5 tahun lagi, berarti kan masuknya jangka menengah. Dan yang terakhir investasi jangka pendek, yaitu untuk 1-2 tahun. Contohnya ini untuk jangka pendek misalkan untuk servis mobil, yang biasanya servis mobil besar itu setiap setahun 2 tahun pasti ada gitu ya. Lalu juga mungkin ada budget untuk liburan kalau misalkan liburannya tiap tahun dan sebagainya. Nah, terus kalau balik lagi ngomongin saham ada di mana buat kami? Kalau buat kami pilih saham, kemudian reksadana indeks, dan ada sebagian kecil di emas dan kripto itu untuk investasi jangka panjang. Karena secara kalau ngelihat data historisnya ke belakang, dalam waktu panjang saham pasti naik. Kami nggak cari keuntungan jangka pendek dari day trading. Jadi kami tidak scalping, kami tidak beli pagi jual sore, kami tidak melihat berita-berita saham dalam waktu dekat gitu ya. Yang kami pikirkan adalah gimana caranya kami punya diversifikasi yang cukup di saham, jadi melalui indeks juga, kemudian juga melalui saham-saham blue chip yang kami percaya kualitasnya, dan kami lihat horizonnya jangka panjang. Nah untuk menengah kami pilih peer-to-peer, dan itu pun kami cari yang insured, cari yang ada asuransinya. Kemudian untuk jangka pendek kami invest di deposito berjangka. Oke, pertanyaan ketiga, belajar analisa sahamnya mulai dari mana dulu ya Ko Sam? Oke. Nah, kalau kalian tertarik sama analisa fundamental saham, mau belajar baca laporan keuangan, di iPod sendiri ada yang namanya iPod Journey. Yang ini gratis dan isinya lengkap dengan berbagai ilmu keuangan dan investasi. Jadi kalian bisa lihat di situ ada konten video, ada podcast, artikel, dan kelas-kelas juga mulai dari beginner, intermediate, sampai advance yang rutin diadakan dan nggak usah langganan. Kerennya semuanya gratis. Ya, selama kalian jadi nasabah iPod, punya rekening saham di iPod, kalian bisa pakai semua fasilitas ini. Di iPod juga kalian bisa konsultasi portfolio, ada iPod on Windows, ada juga forum daily briefing di mana kalian bisa konsultasi langsung sama analis dari Indo Premier dan rekomendasi saham harian yang berkualitas setiap harinya di Instagram. Jadi emang di-equip dari nggak bisa sampai jago ya, kalian bisa belajar semua di sana. Nah bagusnya rekomendasinya juga diberikan dalam bentuk kuis pengetahuan, jadi mendorong kalian untuk mempelajari perusahaan-perusahaan pilihan kalian terlebih dahulu. Langsung bisa ngobrol dengan pakarnya. Dan ya itu semuanya gratis. Kita seneng deh pokoknya kalau yang gratisan ya. Belajar yang nggak usah pakai modal. Ya. Oke, pertanyaan keempat, dana apa aja dan seberapa banyak yang disiapkan sebelum mulai investasi Ko? Oke, nah berapa banyak ini tergantung dari perusahaan mana yang kamu beli. Karena harganya juga beda-beda dan ya tentu selera kamu gitu ya. Kamu punya modal berapa, kamu pengen invest di mana itu juga balik ke appetite kalian masing-masing. Reksadana juga gitu, beda produk akan beda harga. Nah kalau di iPod paling murah ada saham yang harga satu slotnya Rp5.000,
Tapi ya jangan beli karena murahnya aja ya gitu, karena gue adanya modalnya segini ya udah gue beli yang paling murah. Tetap pelajari perusahaannya apakah kira-kira sustainable dan profitable di jangka panjang. Ingat, cari uang itu susah. Pertanyaan kelima, kalau nggak punya NPWP bisa nggak ya beli saham? Oke. Nah di IPOT itu yang penting kalian udah punya KTP. Kalau NPWP nggak wajib. Dan buka rekening investasinya bisa full online. Jadi dari satu aplikasi kalian bisa pakai satu akun dan satu rekening aja, udah bisa beli 3 produk. Ada saham, reksadana, sama ETF. Jadi benar-benar udah nggak ada hambatan buat kamu nggak investasi. Pertanyaan keenam, platform apa yang trustable? Nah ini pertanyaan penting ya, karena jangan sampai juga kita udah misalkan udah siapin dananya, ya walaupun sedikit kan, tapi dana sendiri ya kita tabung dikit-dikit. Udah berasa juga gitu ya, lalu pas mau kita belikan saham, ternyata platformnya itu abal-abal gitu, amit-amit, terus nanti dibawa kabur atau sebagainya. Nah jangan sampai kan kayak gitu. Jadi pastinya IPOT ini adalah broker saham yang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah berdiri sejak 2002 dan sudah diakui Asia Money sebagai Indonesia's Best Retail Broker. Jadi nggak usah diragukan lagi keabsahannya. Jadi pengen nanya juga nih, kayaknya saya pernah lihat juga nih, ada orang tanya, kalau misalkan kita invest di saham, terus brokernya bangkrut, nah terus gimana duitnya hilang dong? Nah, jadi gini, kalau brokernya bangkrut, sesuai dengan namanya, broker adalah broker aja, perantara. Jadi tidak ada yang disimpan di situ, baik lembaran saham maupun dana teman-teman. Ketika teman-teman melakukan instruksi beli, maka langsung broker saham mengirimkan instruksi beli dan dicatat oleh namanya KSEI, Custodian Central Efek Indonesia. Jadi ini berlaku untuk saham, untuk reksadana juga seperti itu. Kalau teman-teman udah terbiasa beli saham, nanti setiap kali ada transaksi beli atau jual, pasti akan dapat email dari KSEI menyatakan sudah ada perubahan nih di dalam rekening saham teman-teman gitu. Jadi kalian bisa login juga ke KSEI online. Nah di situ kalian bisa lihat portfolio saham kalian, reksadana kalian. Meskipun misalkan kalian punya beberapa aplikasi broker, di dalam KSEI itu seharusnya tercatat semuanya di satu tempat. Jadi ini inisiatif yang kita mesti apresiasi dari pemerintah untuk menjamin bahwa dana kalian tuh nggak dibawa kabur sama broker gitu. Aman kok. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan mengenai saham 101. Semoga kita udah cover all the basics. Nah untuk menutup, kita ada beberapa quote yang kembali lagi kita mau tekenin untuk perihal investasi dan life in general. Yang pertama, apa Klau? Yang pertama, di dunia ini tidak ada yang pasti untung gitu ya, itu nggak ada. Semua pasti ada resikonya. Jadi investlah setelah kamu yakin gitu ya. Kalau belum yakin ya udah nggak apa-apa, dibaca-baca dulu, tanya-tanya dulu, pelajari dulu sampai benar-benar yakin. Oke, baru kamu invest gitu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan, karena itu uang kamu, tanggung jawab kamu gitu. Nanti kalau amit-amit ada kesalahan atau ada kerugian yang terjadi, kamu nggak bisa salahin siapa-siapa gitu, karena itu keputusan kamu sendiri. Jadi betul, harus pelajari dulu sampai diri sendiri yakin dulu. Nah, yang kedua, high risk high return gitu. Jadi kalau memang kalian pengen ngejar resiko gitu yang tinggi karena pengen kejar cuan sebanyak-banyaknya, silahkan, ada caranya gitu ya. Ada teman-teman yang mempelajari gimana caranya scalping, gimana caranya day trading dan lain sebagainya, yang katanya, kami sih tidak melakukan, katanya bisa mendatangkan cuan yang lebih besar dan lebih cepat gitu. Nah kalau memang arah teman-teman ke sana dan teman-teman ada waktu dan tenaga untuk mempelajari, boleh juga ambil jalur tersebut. Tapi kalau kalian memang bukan risk taker, nggak apa-apa juga. Karena kenapa, Klau? Karena slow beats fast. Maksudnya gimana tuh? Lambat mengalahkan cepat. Iya, jadi seperti pepatah lama yang kita suka pelajari dulu di kelas bahasa Indonesia, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kalau buat kami berdua sendiri, prinsip kami adalah kami nggak percaya sama yang namanya cepat kaya, cepat untung gitu. Buat kami adalah ya itu pelan-pelan nabung, hidup berhemat gitu ya, lalu kerja baik-baik gitu. Nggak apa-apa ya, yang penting mulai hari ini, kalau mau sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Karena the best time to plant a tree was 20 years ago. Waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon adalah 20 tahun yang lalu. Kalau 20 tahun yang lalu kamu udah tanam, hari ini udah berbuah, udah makan mangga kita rame-rame. Mangga lagi. The second best time to plant a tree is today. Waktu kedua terbaik untuk menanam pohon adalah sekarang. Ya daripada kamu nggak ada nanam sama sekali, kamu boleh bilang kamu mungkin telat mulai, tapi yang penting kamu mulai hari ini. Dan sekali lagi nih, di semua video investasi keuangan selalu kami disclaimer ya. Jadi kami berdua bukan financial advisor, benar-benar hanya bapak ibu rumah tangga biasa
yang sharing pengalaman gitu, kayak ya memang kita sudah mungkin di sini kan banyak yang lebih kecil gitu ya, lebih junior, dede-dede gitu kan, memang ini ada Cici Koko yang udah jalan duluan di depan kalian, jadi mungkin kita bisa sharing sedikit berdasarkan pengalaman. Jadi tentunya semuanya harus kalian saring lagi, kalian baca-baca lagi di tempat lain, pelajari lagi. Itu tadi Saham 101, semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang masih nggak ngerti saham tapi tertarik mau coba invest. Aplikasi iPod dan link untuk downloadnya bisa kalian temukan di description box di bawah. Seperti biasa, kita ngundang kalian untuk sharing di comment box di bawah. Kalau ada journey atau cerita tentang saham yang kalian mau bagiin ke teman-teman lain, welcome to share. Kalau ada pertanyaan yang lebih panjang, kalian bisa share ke email kita di sini. Thank you udah nonton dan support terus komunitas ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya minggu depan. Stay safe, stay healthy. Stay healthy, bye.